Shalom, hari ini kita akan melanjutkan kitab Yunus pasal 2. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan dan mengaku bahwa keselamatannya adalah dari Tuhan. Kemudian paragraf yang kedua ayat 10. Tuhan berfirman kepada ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Kesimpulannya, tetapi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan tidak bertobat secara spesifik tentang doanya yang telah menghindari hadapan Tuhan dan tidak mematuhi perintah Tuhan. Hanya mengakui bahwa Tuhan telah menjawab ketika ia berusul kepadanya pada saat kesusahan, telah naikkan nyawanya dari liang kubur, dan keselamatan adalah dari Tuhan, dan juga berdoa bahwa ia telah persembahan kurban. Berbeda dengan mereka yang meninggalkan Tuhan, maka ia akan membayar apa yang ia najarkan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan menjawab kepada Yunus dan mendengarkan suaranya. Kedua, Tuhan naikkan nyawanya Yunus dari dalam liang kubur. Ketiga, Tuhan berfirman kepada ikan akan memuntahkan Yunus ke darat. Ajaran bagi kitanya begitu. Pertama, Yunus berdoa di dalam perut ikan. Kedua, Yunus berkata bahwa telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Ya, itu sepertinya kelihatannya bertobat, namun tidak begitu. Dia tidak bertobat tentang perbuatan yang salah sendirinya. Namun, ya memang dia juga sudah mengakunya Tuhan menyelamatkan. Sehingga ketika jiwanya letih lus di dalamnya, teringat Yunus kepada Tuhan dan sampaikan doanya kepada Tuhan. Dan keempat, keselamatannya adalah dari Tuhan. Betul itu. Aplikasinya, pertama, dimanapun dan sekalipun situasi hampir mati pun, kita harus berdoa kepada Tuhan. Sepertinya di dalam perut ikan, memang Yunus tetap dia hidup dan tetap dia bangun. Bukan, sebenarnya situasi hampir mati, situasi sepertinya tertidur. Namun di dalam kondisi itu tetap berdoa. Kita harus ingat demikian itu. Kedua, kita harus percaya bahwa sekalipun telah terusir dari hadapan mata Tuhan, kita harus tetap memandang lagi Tuhan yang kudus. Maksudnya, sekalipun kita terusir, keselamatannya hanya dari Tuhan. Dan pengharapan kitanya juga hanya Tuhan. Kita harus bertobat dan harus memandangnya. Anugerah Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan. Ketiga, kita harus ingat Tuhan menguasai seluruh dunia dan semua makhluk, binatang, burung, ikan, dan sampai semua orang. Sepertinya Tuhan berfirman kepada ikan, ikan memuntahkan Yunus. Demikian itu, Tuhan pasti bisa menguasakan semuanya makhluk. Dan kita juga bisa dapat bantuan dari mereka. Keempat, kita harus ingat keselamatan hanya dari Tuhan. Jadi, PR praktiknya demikian itu. Sekalipun dalam kesulitan begitu susah, berdoalah kepada Tuhan dengan percaya dan berterima kasih bahwa Tuhan selalu mendengar doa Anda. Dan sebenarnya dengan hati bertobat. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan tetap menyertai. Tuhan memberkati.